Scene dibuka dengan dua wanita yang sedang berlari menuju toilet dalam restoran. Mereka bernama Cherry dan kakaknya bernama Mandy, yang sedang membantu Cherry memasangkan pembalut karena Cherry baru pertama kalinya mendapatkan head. Setelah itu Cherry dan Mandy dijemput oleh pacarnya Mandy yang bernama Derek untuk mengantarnya pulang. Di perjalanan, Mandy bercerita kepada Derek kalau adiknya baru mendapatkan head pertamanya. Derek senang dan mengatakan kepada Cherry bahwa Cherry sekarang sudah menjadi wanita yang sebenarnya. Lalu Derek mengajak untuk merayakannya. Wanita remaja ini bernama Joan Jett yang sedang berada di sebuah butik. Di sana juga terlihat seorang penjaga toko wanita sedang bersama pria berpenampilan seperti Elvis Presley. Penjaga toko memberitahu Joan kalau pakaian wanita ada di sebelah sana. Namun Joan ingin membeli pakaian seperti pria itu pakai. Setelah membeli dan memakainya, Joan langsung pergi dan bergegas menemui temannya yang sedang menunggu. Oh, dude. Who am I? Elvis. Di tempat lain, Cherry terlihat sedang memotong rambutnya dan merias wajahnya agar mirip seperti David Bowie untuk mengikuti kontes. Ketika Cherry tampil lip sync dengan berdandan seperti David Bowie, para penonton tak menyukai penampilannya. Kemudian, terlihat Joan sedang berada di tempat les musik. Gurunya sedang mengajari Joan lagu slow dan menyuruh Joan untuk mengikutinya. Namun Joan meminta agar gurunya mempelajari musik rock, seperti Smoke on the Water yang memakai gitar elektrik. Namun gurunya menolak dan mengatakan kalau wanita tidak pantas memakai gitar elektrik dan memainkan musik rock. Karena itu Joan memilih pergi dan meninggalkan tempat les musiknya. Di rumah, Cherry sedang menunggu ayahnya pulang untuk merayakan ulang tahunnya. Tak lama kemudian, ayahnya menghubungi Cherry kalau hari ini ia tak bisa pulang. Cherry pun terlihat sedih karena di hari ulang tahunnya tak ada seorang pun yang peduli padanya. Karena Cherry kesepian, Cherry pun memilih pergi ke bar untuk menghibur dirinya sendiri. Di luar bar, Joan dan pacarnya melihat Kim Folway, seorang produser rekaman terkenal sedang mengobrol. Joan mencoba menghampiri Kim. Kemudian ia memperkenalkan diri. Joan juga mengatakan kalau dia bisa bermain gitar elektrik dan berencana untuk membuat grup band rock yang semua personilnya adalah wanita. Lalu Kim memanggil dan memperkenalkan Sandy West, seorang drummer wanita kepada Joan. Kim juga memberikan nomor ponsel kepada Joan untuk menghubunginya nanti. Keesokan harinya terlihat Joan dan Sandy sedang latihan di rumah Sandy. Joan lalu menghubungi Kim dan meminta Kim untuk mendengarkan mereka yang sedang berlatih. Tak lama kemudian, Kim pun datang ke rumah Sandy untuk melihat Joan dan Sandy sedang berlatih. Di sana Kim membuka majalah yang berada di rumah Sandy dan tak sengaja melihat gambar Cherry berpenampilan rock and roll yang berada di majalah tersebut. Kim merasa tertarik kepada Cherry karena Cherry seperti mempunyai daya jual untuk band yang sedang ia buat. Malamnya, Kim, Joan, dan Sandy mencari di bar yang biasa Cherry datangi. Setelah bertemu Cherry, Kim langsung memperkenalkan diri sebagai produser dan Kim juga mengenalkan Joan dan Sandy kepada Cherry. Lalu Kim bertanya kepada Cherry apakah Cherry bisa bernyanyi atau memainkan instrumen musik. Cherry menjawab kalau dia bisa bernyanyi dan pernah memenangkan kontes lip sync. Kemudian Kim mengatakan kalau Cherry mempunyai aura bintang dan mengajaknya bergabung ke dalam band yang sedang ia buat. Lalu Kim meminta Cherry datang hari Sabtu untuk mengikuti audisi menjadi bagian dari band yang Kim buat. Keesokan harinya, Cherry pun datang untuk mengikuti audisi. Setelah proses yang panjang, akhirnya Cherry pun diterima dan terbentuklah band rock and roll bernama The Runway, yang semua personilnya wanita. Hello, Mom. Cherry Bomb. Hello, world. I'm your wild girl. Setelah itu, Joan mengajak semua personil ke suatu tempat yang sering didatangi Joan. Setelah sampai, terlihat Joan dan Cherry semakin akrab dan saling bercerita tentang keluarganya masing-masing. Yeah, me and my sister. Yeah, me too. You know Colin? No, he just likes it. Di rumah, Cherry dan kakaknya sedang membicarakan tentang bandnya. Tak lama kemudian, ibunya datang bersama pacar barunya. Ibunya menemui Cherry dan Mandy untuk berniat mengajak mereka pindah ke Indonesia. Karena ibunya berencana menikah dengan pacar barunya dan pindah ke Indonesia untuk menetap di sana. Wolfgang and I are getting married, and he lives in Indonesia.
Girls are welcome to come along. I've spoken to your father and he said... Tapi Cherry menolaknya karena Cherry sangat benci dengan sikap ibunya yang meninggalkan ayahnya. Karena Cherry kesal, Cherry pun pergi meninggalkan ibunya dan memilih untuk tinggal bersama ayahnya. Cherry dan teman-teman bandnya sedang latihan, lalu Kim menyuruh 3 anak kecil untuk melempari mereka dengan kaleng minuman. Karena menurut Kim, itu yang membuat mental mereka menjadi kuat. Lalu terlihat di pesta yang diadakan di rumah temannya Kim, Cherry dan bandnya sedang tampil. Dan Kim terlihat sedang menghubungi temannya seorang promotor untuk memberitahukan kalau dia berhasil membuat band rock and roll yang semuanya anggotanya wanita. Tak lama polisi pun datang untuk membubarkan acara tersebut. Semua yang berada di pesta itu langsung berhamburan keluar dan lari untuk menyelamatkan diri termasuk Kim. Di saat mereka berlari, Kim memberitahu Joan kalau mereka akan tur konser di luar kota. Sebelum berangkat untuk melakukan tur konser pertamanya, terlihat Cherry sedang berkemas dan berpamitan kepada kakaknya. Lalu Cherry juga menemui bibinya untuk berpamitan. Cherry berjanji kepada bibinya kalau dia akan selalu mengabarinya. Bibinya mengatakan kepada Cherry kalau semalam ayahnya tak pulang. Ketika di luar, Cherry dan kakaknya menemukan ayahnya yang sedang pingsan karena terlalu banyak meminum alkohol. Cherry lalu membantu ayahnya untuk masuk ke dalam rumah. Karena teman-teman Cherry sudah menunggu, kakaknya pun menyuruh Cherry pergi menemui teman-temannya dan berangkat untuk melakukan tur. Sesampainya di penginapan, terlihat teman-teman Cherry sedang bersenang-senang di hotel sebelum mereka tampil. Cherry tak lupa menghubungi kakaknya untuk menanyakan kabar ayahnya. Ketika di lokasi konser, Joan dan Sandy sedang melakukan cek sound, kemudian didatangi 2 pria yang akan tampil juga. Salah satu dari mereka membuat masalah dengan mematikan sound dan mengejek mereka karena mereka cuma band baru yang masih anak kecil dan tak pantas untuk melakukan cek sound. Joan lalu balik mengejek mereka dengan mengatakan kalau kalian hanyalah pria tua. Sebelum mereka tampil, terlihat Joan menuju toilet tak sengaja melihat ruangan band 2 pria yang tadi mengejeknya. Joan dan Sandy pun masuk ke dalam dan mengencingi gitar mereka lalu keluar dengan sangat senang. Ketika mereka sebelum naik panggung, Cherry memberi narkoboy kepada Joan dan Sandy agar mereka lebih percaya diri di atas panggung. Mereka berhasil membuat para penonton terhibur dan sangat menyukai penampilan mereka. Keesokan harinya, Joan menghubungi Kim untuk meminta mengirimnya uang karena mereka kehabisan uang. Namun Kim tak bisa mengirimnya karena banyak alasan. Kemudian Joan pun menutup teleponnya dan melanjutkan perjalanan menuju tur selanjutnya. Di penampilan selanjutnya, penonton yang datang sangat ramai, ingin menyaksikan The Runway tampil, lalu mereka berhasil menghibur kembali para penonton dengan penampilannya. Pagi harinya, Joan mengatakan kepada Cherry kalau Joan dihubungi oleh Mercury Records dan menginginkan The Runway untuk masuk ke dalam labelnya. Kemudian terlihat Kim dan The Runway sedang berada di kantor Mercury Records. The Runaways have the most chance of any group I've seen to do what the Beatles did. Setelah bergabung dengan Mercury Records, nama The Runway langsung melejit dan sangat terkenal. Lalu melakukan banyak konser-konser besar dan mempunyai banyak penggemar. Di rumah, Cherry dan Mandy sedang membicarakan tur selanjutnya ke Jepang. Mandy yang ingin ikut ke Jepang mau menjadi penata rias wajah Cherry sebelum tampil. Namun Cherry menolak karena alasan personil lain juga tidak membawa keluarganya saat tur. Di tempat latihan, Cherry merasa lelah dan bosan. Tapi Kim malah memarahinya dan mengatakan kalau dia tak diizinkan untuk bosan. Esok harinya, Cherry yang sedang di rumah dihubungi Kim untuk bersiap-siap karena sebentar lagi akan ada 2 fotografer Jepang untuk memfotonya dan menjadikan foto Cherry sampul majalah di Jepang. Singkat cerita, Cherry dan Joan sedang berada di pesawat menuju Jepang. Mereka dibangunkan dan diberitahukan temannya kalau sebentar lagi mereka akan sampai dan menyuruh menyingkirkan narkoboy yang Joan bawa. Di hotel, Joan menghubungi Kim kalau mereka sudah sampai dan mempunyai banyak penggemar di Jepang.
Setelah itu Cherry dan teman-temannya diundang oleh presenter terkenal di restoran Jepang untuk merayakan kesuksesan mereka dan diwawancarai untuk pertunjukan TV pertama yang ditonton oleh 1 juta orang Jepang. Kembali ke hotel, Cherry ditelepon oleh kakaknya dan mengabarkan kalau ayahnya sedang sakit. Lalu ia meminta Cherry untuk segera pulang, namun Cherry mengatakan kalau ia tak punya rumah dan mengabaikan telepon dari kakaknya. Hello, Daddy. Hello, Mom. Cherry Bomb. Hello, world. I'm your wild girl. Ketika di atas panggung, The Runway kembali berhasil menghibur para penonton dan penggemarnya dengan lagu-lagu mereka. Setelah tampil di backstage, Lita sang gitaris menunjukkan foto Cherry di majalah Jepang dengan pose seksi dan mengatakan kalau ulah Cherry, nama band The Runway akan menjadi tercoreng di mata publik. Cherry menjelaskan kalau Kim yang menyuruhnya. Joan pun marah karena Cherry selalu mengikuti Kim dan membuat nama bandnya akan tercoreng. Di lift, road manager berkata jika Cherry harus mengabaikan kata-kata Lita yang berdebat dengannya mengenai majalah seksi. Cherry yang sepertinya kelelahan terjatuh dan pingsan. Nyalah. Dah geus manggung anjing parah saya goblok. Kemudian ia langsung dibawa ke rumah sakit. Joan juga terlihat menjenguknya dan mengabarkan kalau di Korea ada band rock perempuan yang vokalisnya mirip Cherry dan dianggap jika dialah yang berpose seksi di majalah tersebut. Setelah selesai tur, Cherry kembali ke rumah bibinya dan langsung menemui kakaknya. Lalu Cherry memberikan hadiah kepada kakaknya karena ia telah menjaga ayahnya yang sedang sakit. Cherry pun diminta untuk menemui ayahnya, meski ia takut, ia pun menemuinya. Setelah di kamar, Cherry pun mengobrol dengan ayahnya dan memberikannya uang. Setelah itu, Cherry pergi untuk menemui teman-temannya yang sedang berada di studio rekaman. Di tempat rekaman, terlihat Cherry sedang melihat majalah tentang dirinya dan membaca artikel yang dibuat oleh Kim. Di sana tertulis hal terbaik yang terjadi adalah jika Cherry menggantung dirinya sendiri di tiang pancuran mandi dan menempatkan dirinya dalam tradisi Marilyn Monroe. Kemudian Lita berkata kalau itu benar. Karena Lita iri pada Cherry karena Cherry selalu menjadi sumber wawancara di sebuah artikel, seolah-olah semua anggota The Runway adalah pemain cadangan. Lalu Joan melerai dan mengajak Cherry untuk melanjutkan rekaman. Tapi Cherry menolaknya dan memilih pergi meninggalkan mereka. Tak lama Joan pun menyusul Cherry dan menanyakan kondisi Cherry. Cherry berkata kalau ia hanya ingin istirahat dari bandnya dan ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. This is my life. Beberapa bulan kemudian, Kim diwawancari dan Kim mengatakan jika The Runway adalah band project yang gagal. Tetapi ia tak menyesal karena ialah yang akan menjadi legend. Di tempat lain, Joan terlihat mabuk bersama teman-temannya. Salah satu dari temannya mengatakan bahwa Cherry sekarang sedang sibuk menjadi artis film. Kemudian di rumah Joan, ia tiba-tiba memiliki ide untuk kembali menciptakan lagu. Lalu ia pun terlihat memainkan gitar. Beberapa tahun kemudian, kini Cherry sudah bekerja di sebuah toko. Ia tak sengaja mendengarkan radio yang ternyata itu adalah Joan yang sedang diwawancarai mengenai lagu barunya. Lalu Cherry menghubungi radio tersebut. I just wanted to say hi. Pemilik toko pun meminta Cherry untuk kembali bekerja. Kemudian ia pun menutup telepon dan kembali bekerja. Lalu film pun selesai. Di akhir film diceritakan Cherry menjadi pemeran pembantu di film Foxes dan berhasil membuat album solo dengan kakaknya Mandy. Ia juga sukses menjadi seorang seniman pahat dan tinggal di San Fernando Valley. Joan Jett bertahan dengan bandnya The Runway selama 2 tahun hingga akhirnya mereka membubarkan bandnya. Lalu ia membentuk band kembali bernama Joan Jett and the Blackheart. Setelah menawarkan demo musik dan ditolak 23 kali label rekaman, akhirnya single pertamanya sukses menjadi hits nomor 1 di tangga musik Amerika dan terjual lebih 10 juta kopi. Joan juga melanjutkan karirnya bermusik dengan band barunya dan melakukan tur internasional. Lalu Kim Folway melanjutkan menulis lagu dan memproduksi beragam grup musik di tahun 1970, termasuk band Kiss, Helen Reddy, Alice Cooper, dan Slade.